Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas kenapa orang harus curhat. Ya, kadang orang curhat itu dianggap aneh. Memang semua masalah kita, kehidupan kita harus diceritain orang lain. Ya tidak seperti itulah artinya. Ketika kita merasa banyak masalah, masalah itu cukup membuat kita itu terganggu dalam hubungan sosial, dalam pekerjaan, apalagi terganggu dalam tidur, nah, nafsu makan, ya artinya kita harus cari solusi dong. Ya kalau kita pintar, terbiasa menyelesaikan masalah. Kalau tidak, makanya curhat atau berkeluh kesah itu sangat penting. Ada yang namanya talk down, itu ilmu berkeluh kesah. Bagaimana orang itu harus mengekspresikan pikirannya, perasaannya terkait apa yang terjadi, dan tentu juga terkait dengan perilaku yang ditunjukkan. Orang pada akhirnya uh, suatu saat itu akan ada momen di mana sulit mencari solusi. Karena mungkin saja tingkat stresnya akan sangat tinggi sekali. Sangat luar biasa sehingga nggak tahan. Padahal masing-masing orang mempunyai resilience atau ketahanan terhadap stres yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita mengandalkan kemampuan kita, bisa jadi kita kewalahan. Akhirnya mengalami krisis. Krisis itu apa ya? Krisis itu ketika seseorang mengalami suatu masalah, entah itu satu, dua, tiga, tapi tidak bisa menghadapinya, sehingga akhirnya mengalami yang namanya distorsi pikiran, penyimpangan berpikir sehingga mengganggu perasaan. Entah cemas, takut, khawatir, marah, kesal. Nah, sehingga ketika itu terjadi, ya perilakunya jadi terganggu. Kalau udah seperti itu, tidak segera ditolong ya masuk rumah sakit jiwa. Ya, dan tentu pengobatannya lebih sulit. Makanya budayakan orang itu bercerita. Tidak harus semua detail kehidupan Anda itu diceritakan. Tapi paling tidak, upayakan ketika ada persoalan, ada masalah, cari orang yang tepat, orang yang uh, bisa dipercaya, entah saudara, pasangan, adik, kakak, teman karib, silakan. Atau profesional kesehatan itu lebih utama. Entah itu psikolog, perawat spesialis keperawatan jiwa seperti saya, ataupun dokter, psikiater. Tentu kalau profesional kesehatan akan ada solusi yang bisa ditawarkan. Nah, jadi jangan mengatakan bahwa curhat itu ya bisa mengumbar rahasia. Nah, sekarang tinggal yang mana yang dicurhatkan. Ya, kalau hanya persoalan yang mengganggu, yang membuat tidak bisa tidur, persoalan yang membuat tidak nafsu makan, enggan bekerja, enggan bergaul, apa susahnya? Karena curhat itu bisa menurunkan ketegangan pikiran dan ketegangan emosi. Kenapa orang nggak bisa tidur? Ya karena terlalu banyak pikiran yang akhirnya merubah suasana hatinya. Kenapa orang nggak enak makan? Ya karena orang itu tidak uh, uh, ngerasa bahagia, stres, ya, tegang hidupnya, sehingga ketertarikan untuk makan itu berkurang. Nah, sehingga ketika orang mengatakan bahwa, aduh, saya kan tidak ada biasa bercerita, saya kan introvert. Nah, tolonglah mulai belajarlah untuk menjadi seseorang yang ekstrovert. Tentu membuat pembatasan. Tidak semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi pada kehidupan kita, kamu ceritakan pada orang lain. Tapi ada momen di mana kamu harus menceritakannya. Supaya satu, menurunkan ketegangan pikiran dan emosi, dua, mendapatkan solusi. Ya, supaya ndak lari ke hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya mendapatkan solusi yang tepat. Karena setiap persoalan pasti ada resikonya, pasti ada dampaknya.
tinggal apakah kamu mau mengerjakannya atau tidak. Ya, itu kira-kira semoga manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.